Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Reinhard Sirait. Nah, malam hari ini giliran saya yang akan live di Instagramnya CNN Indonesia. Malam ini saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Desi Anwar, jurnalis senior kita. Kita akan editorial view untuk melihat atau membaca gimana sih sebetulnya kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB misalnya untuk COVID-19, terus kebijakan-kebijakan yang lain dalam hal untuk penanganan wabah virus corona. Nah, teman-teman nanti boleh berpendapat, silahkan komentar, nanti akan saya bacakan, boleh menyampaikan misalnya kritik atau masukan atau saran atau apapun ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah kita lihat bersama. Apakah sebenarnya cukup atau justru masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, ini yang mau kita bahas sama-sama dari kacamata editorial, dari kacamata editorialnya CNN Indonesia bersama dengan Mbak Desi Anwar, salah satu jurnalis senior kita. Kita pengen tahu dong sebenarnya eh, kita ini di arah yang benar nggak sih gitu untuk eh, menangani COVID-19. Nah, kita lihat ya. Ntar saya coba cek dulu gimana untuk bisa gabung dengan Mbak Desi yang katanya sih udah nge-request. Sebentar ya, belum masuk nih. Eh, bentar. Kayaknya sih belum masuk nih requestnya Mbak Desi ya. Coba kita tunggu dulu ya. Invite. Eh, Coba kita invite kalau begitu. Go live with sebentar. Bu, Mbak Desi ngerespon. Sabar ya. Nah, Hey hai there. Mbak Desi. Hi everybody. Hi Reinhard. Sorry ya maklum ini Ya. masih agak-agak gaptek tadi. Ini cari-cari tombol ini gimana mau masuk. Oke, finally bisa ya Mbak. Finally, yeah, we're together at Finally. last. Mbak, Mbak Desi gimana Hmm. work from home udah berapa lama juga terus gimana nih Mbak dalam masa-masa PSBB gini work from home rasanya seperti apa Mbak Desi? Ya, sebenarnya kan kalau kita di Jakarta itu work from home-nya sudah dari pertengahan bulan Maret kan, walaupun PSBB-nya kan Hmm. baru minggu yang lalu, jadi sudah terbiasa sih. Bagi saya sih enak-enak saja ya, karena misalnya untuk meeting-meeting dan lain sebagainya justru jauh lebih efisien kalau work from home karena ini semua bisa Oh iya. dilakukan lewat Zoom. Jadi kita juga nggak harus stuck di tengah kemacetan, harus ke kantor itu kan biasanya bikin stres dan menghabiskan banyak waktu. Jadi menurut saya ini bisa bagi kita-kita ini yang bisa melakukan work from home tentunya itu bisa jauh lebih efisien. Dan kalau siaran juga kan kita lihat teman-teman news anchorsnya CNN juga sudah mulai siaran dari rumah. Ini buktinya kita semua dua-duanya Mm-mm. dari rumah. Jadi bisa Kayak gini ya semuanya. Mbak, Menurut saya termasuk kalau live lewat dari Instagram. teknologi is everything is possible. Yes, Mbak. Nah, ini kalau kita ngomong-ngomong soal editorial view-nya CNN, Mbak. PSBB dulu deh. Mm-mm. Bagaimana sih kita melihat PSBB, Mbak Desi? Apakah ini langkah yang jitu atau nanggung atau sebetulnya nggak bisa untuk menangani wabah COVID-19 di Indonesia? Katakanlah di Jakarta saja deh, misalnya. Gimana, Mbak Desi? Ya, kalau kita lihat di Jakarta itu kan merupakan epicenternya. Jadi untuk Jakarta sendiri saya lihat dia lumayan cukup tanggap dari awal. Seperti ya dari bulan lalu sudah ada work from home-nya, ibadah di rumah, belajar di rumah. Dan sekarang juga sudah dengan diberlakukannya PSBB ini, ya, expanded social distancing kan ada tambahan misalnya kalau di mobil penumpangnya dibatasi dan sekarang kalau restoran dan lain sebagainya ini semua bisa order online, ada pembatasan KRL. Sebenarnya kalau menurut saya ini yang penting adalah kembali ke diri kita sendiri ya. Memang Hmm. sepertinya pemerintah agak kesulitan ya kalau menerapkan PSBB ini ke seluruh
Indonesia. Yang pertama, epicenternya masih kebanyakan di Jakarta. Kalau kita lihat juga Di dari Pulau jumlah Jawa juga ya, Mbak? kasusnya, ya di Pulau Jawa, jadi ada Jakarta, Jabodetabek, ya apalagi Jawa Barat, tapi di luar situ kan jumlahnya itu masih jauh lebih kecil. Di Jakarta saja yang positif COVID itu bisa dikatakan setengahnya ya, dari sekitar 6.000 kasus positif yang ditemukan, dan angka kematiannya juga sekitar 50%. Tapi kalau ke depannya menurut saya, karena ini ada mudik ya, kita masih lihat apalagi di Jakarta itu jumlah pemudik yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sekitar 20 juta, dan yang paling besar itu orang-orang mudik yang dari Jakarta ke daerah. Nah, menurut saya ini kita lebih memerlukan semacam kebijakan yang nasional, bukan saja diserahkan kepada masing-masing provinsi. Karena PSBB ini merupakan wewenang masing-masing provinsi. Nah, ya Iya. mungkin ya jalan keluarnya harus bekerja sama lebih erat ya antara gubernur, misalnya gubernur DKI dengan gubernur Jawa Barat dan gubernur Jawa Timur untuk sepakat mengurangi misalnya transportasi antar wilayah. Tapi ini kan semua di bawah kebijakan pusat. Nah, ini harus dibawa Menteri Perhubungan. Ini penerapan Iya. PSBB saja kan tergantung dengan apakah Menteri Kesehatannya Pusat. setuju atau tidak. Iya. Mbak, Jadi menurut agak Mbak Desi, rancu ya dalam hal ya, itu. Mbak Iya. Desi, menurut Mbak Desi atau dari editorial kita, pusat ini gimana sekarang, Mbak, pemerintah kita nih? Apakah masih gagap atau masih belum tahu formulanya apa sebetulnya atau gimana sih, Mbak? Karena publik Nah, kan banyak yang bingung juga jadinya ya. enggak, sekarang bukan soal gagap lagi ya. Ini juga kalau kita lihat di mana sih sekarang negara, apalagi negara yang besar, negara yang demokratis dan bisa betul-betul menangani COVID ini. Ini kan merupakan penyakit atau wabah yang sama sekali belum tahu ini apakah ada vaksinnya dan lain sebagainya. Kita lihat aja di Amerika Serikat, itu berantakannya luar biasa. Di Iya, Mbak. Eropa juga, apalagi di Italia. Jadi istilahnya kita nggak usah merasa bahwa wah Indonesia terlambat ini dan itu. Sampai kita merasakannya sendiri di daerah kita, pasti sense of urgency-nya itu tidak akan terasa. Nah, justru saya melihat waktu kita pertama kali mendapatkan positif ya corona itu, kalau tidak salah Rena, itu tanggal 2 Maret kan ya. Itu tanggal 13 Maret itu pemerintah pusat sudah menerapkan yang namanya gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang ini, yang namanya di Amerika Serikat aja mereka masih berantem antara pemerintah mengenai kebijakan. Jadi sudah ada lah. I think everybody knows what they want to do. Dari segi kesehatannya, paling tidak kebijakannya kan sudah jelas dengan adanya PSBB ini. Dari segi penanganan ekonominya kan juga kita melihat kan Menteri Keuangan cukup jeli lah untuk membagi-bagi anggaran supaya dari permasalahan perekonomian, khususnya misalnya untuk bantuan ya kepada mereka yang pekerja Kurang mampu harian, yang sektor membutuhkan. informal. Sebenarnya Ya, bukan kurang mampu saja, sektor informal yang memang sektor informal. memerlukan, ya sekarang kan banyak PHK, atau paling tidak dirumahkan. Nah ini kan semua perlu bantuan dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan, ini lebih ke implementasi policy atau kebijakan yang menurut saya itu sudah bagus. Tapi yang paling penting sekarang ini koordinasi antara pemerintah daerahnya itu sendiri. Tapi menurut saya paling penting ini kesadaran kita semua. Reinhard. Nah, ini kan kita memerangi itu istilahnya pandemi, Iya. virus. Nah, virus ini hanya bisa ditularkan dari orang ke orang. Nah, setiap orang itu sebenarnya harus sadar bahwa dia itu bisa jadi sumber infeksi, tapi dia juga bisa jadi pemutus mata rantai dari Rantainya. COVID ini Oke, Mbak. sendiri. Jadi Mbak, ini kalau kita lihat harus ada masyarakat kesadaran kita untuk kok agak social susah ya, distancing. Mbak, dikasih tahu. Sebenarnya saya lihat tuh iya dan enggak ya. Enggak juga. Karena ya ini bisa dipahami ya, seperti saya katakan tadi. Ini kan kebanyakan orang kan ya pasti cemas lah. Misalnya tiba-tiba ordernya atau ada pekerjaan hari ini terus besoknya tidak ada, terus tidak tahu ini kapan sampai berapa lama ini akan berlangsung, ya pasti di bawah ketidakpastian ini kan pasti ada kecemasan, sehingga mungkin ada yang mengatakan bahwa ya mungkin saya bisa kena COVID atau bisa nggak kena COVID, tapi yang jelas kalau makan saya harus makan kan. Jadi Iya, mungkin benar-benar. harus mau tidak mau mengambil resiko ini. Tapi menurut saya yang penting itu adalah semacam
kesadaran, tapi juga semacam supervisi atau monitoring, memastikan misalnya kalau keluar, misalnya ke pasar atau masih yang masih bisa bekerja, itu betul-betul melakukan social distancing itu, menggunakan masker misalnya, dan pakai sarung tangan kalau ya sekarang penting ya, sudah SOP gitu. Jadi jaga inilah social distancing ini pada ujungnya itu yang harus betul-betul diterapkan oleh setiap orang, karena kita sudah terbukti ya penggunaan masker itu memang bisa mengurangi kans untuk menularkan dan juga ditulari. Jadi memang selain kebijakan dari pemerintah, baik pusat dan juga daerah, memang ke kitanya lagi, ke masyarakatnya lagi ya, Mbak, ya memang harus dibangun awareness-nya, kesadarannya, Iya, supaya membantu berkontribusi begitu, paling tidak untuk memutus mata iya. rantainya. Nah, saya lihat itu orang Indonesia tuh justru lebih ini ya, mereka mendukung. Ini kalau ada survei-survei terakhir misalnya, apakah setuju dengan adanya PSBB ini? Rata-rata kan mengatakan setuju. Walaupun ya ada juga yang mungkin merasa lockdown ini penting. Dan kebijakan, apalagi kita dengan gugus tugas ini, pemerintah kan cukup. Jadi istilahnya respons dari masyarakat Indonesia ini kan cukup positif. Saya lihat itu justru misalnya di Eropa, apalagi di Amerika Serikat, itu masyarakatnya itu justru tidak mendengarkan gitu. Jadi masih Oh, ada yang iya. Makanya salah satu alasan kenapa di Amerika Serikat belum lagi jauh lebih telat ya. Padahal ini kan negara-negara yang sangat berkembang, yang kita justru merasa bahwa dari segi kesehatan mereka paling canggih, dari segi perekonomian mereka paling kuat, tapi buktinya apa? Seperti di Italia, mereka semua kewalahan, mereka semua kekurangan APD, mereka semua justru seperti gelagapan ya, dan masyarakatnya juga kalau disuruh sampai sekarang saja kalau kita nonton CNN itu masih berdiskusi mengenai apakah perlu pakai masker atau tidak. Presidennya sampai sekarang juga masih menolak untuk membuat itu sebagai kebijakan, padahal itu sudah diimbau dan lain sebagainya. Jadi kalau dibandingin ya sama mereka, itu kita lebih patuh lah. Saya lihat sekarang orang sadar untuk menggunakan masker dan lain sebagainya gitu. oke. Padahal juga di Amerika negara maju gitu, tapi ternyata justru kita lihat sekarang menjadi epicentrum utama, lebih banyak lagi korbannya tiap hari. Aduh, itu kenapa itu, Mbak, menurut Mbak Desi? Nah, begini, ada dua hal yang saya lihat ya dalam respons dari pemerintah dunia ya menangani COVID-19 ini. Antara pertama negara yang besar dan negara yang demokratis, atau negara yang kecil tapi negaranya lumayan inilah tertib. Kita Tertib kita ya. berikan contohnya seperti Singapura. Singapura kan? Singapura kan Oh ya. selalu dikatakan wah contoh mereka kalau testing nomor satu, dan mereka bukan saja testing tapi mereka tracing dan melakukan isolation dan lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwa di Singapura itu jumlahnya kan hanya 4 juta orang populasinya, dan hari ini saja mereka ternyata menemukan hampir 1.000 lagi kasus yang baru. Kemudian dari China, China kan sekarang kalau Wuhan sudah mulai dibuka dan dianggap China itu cukup sukses ya dalam menanganinya. Tapi dipikir-pikir yang jumlah yang kena di China itu kan 8 ribuan. Itu pertama. Kedua, mereka juga responsnya kan telat untuk melakukan lockdown itu sendiri. Sehingga mereka lockdown itu full selama lebih dari 2,5 bulan. Ya, tidak boleh kemana-mana. Dan kalau di China ya jelas pemerintahnya kan jauh lebih centralized. Jadi yang namanya China itu bisa memobilisasi bangun rumah sakit dalam waktu 10 hari. Itu bisa dilakukan. Tapi negara-negara di Eropa sama ini termasuk di Inggris yang Perdana Menterinya juga sempat kena COVID ya, dan di Amerika Serikat ini kan negara-negara demokratis ya, dan mereka juga istilahnya tidak terbiasa untuk mendengarkan kalau harus ini, harus itu susah sekali. Apalagi kalau di Amerika Serikat itu presidennya tuh nggak seolah-olah ya pertama meremehkan, dan kedua malahan sekarang menyalah-nyalah, semuanya disalahin kecuali dirinya sendiri. Jadi nggak bisa dijadikan contoh. Jadi ada dua macam penanganan yang sangat mencerminkan karakteristik dari negara itu sendiri. Nah, negara demokrasi yang besar satu lagi itu di India.
Nah, India Hmm. ini negara besar demokratis, tapi kan pemimpinnya kan Modi. Iya, Nah, ini Narendra antara Modi. ya dia lumayan ini juga. Yang terjadi adalah tiba-tiba melakukan lockdown. Bayangkan India dengan Hmm. negara 1 miliar dan rata-rata Akhirnya chaos juga ya, Mbak? penduduknya juga sangat-sangat chaos. Hmm. Jadi Indonesia saya melihat itu pemerintah tuh belajar dari apa yang Hmm. dilakukan oleh negara-negara besar ini. Kita 270 Hmm. juta ini loh Hmm. penduduk. Nah, satu lagi yang di Skandinavia yang mereka sangat bagus penanganannya itu ada satu negara yang Swedia yang penduduknya sebenarnya hanya 8 juta juga, dia tidak Hmm. menerapkan social distancing apapun. Yang terjadi Hmm. adalah 1.000 kasus. Sementara di negara Hmm. tetangganya bisa dikatakan hampir tidak ada. Nah, itu yang pertama ya yang membedakan. Nah, yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Katanya kalau pemimpinnya perempuan, koordinasinya jauh lebih bagus. Oh Jadi gitu. yang di Selandia Baru, iya ini ada yang analisa terakhir ini menarik. Jadi seperti di Hmm. Jerman di bawah Angela Merkel misalnya, kemudian ya di beberapa negara Skandinavia yang menerapkan social distancing yang baik. Di Selandia Hmm. Baru yang Hmm. Jacinta Ardern itu semua dianggap jauh lebih tanggap, lebih lebih berempati karena ini kan masalah Hmm. kesehatan, masalah uh, hidup dan ya sakit ya dan lain sebagainya. Jadi perlu empathy. Nah ini katanya Hmm. dianggap cukup menentukan kesuksesan penerapan kebijakan di suatu negara Nah, melawan nah, COVID Mbak Desi, ini. dari Iya, negara-negara yang juga kita lihat menangani masalah yang sama, COVID-19 ini, seharusnya kita ini meniru negara yang gayanya seperti apa, Mbak? Negara yang menurut mana begitu? iya kalau Bisa nggak begitu, Mbak kalau Desi? kita harus belajar ya tentu saja yang baik-baik dan tidak mengikuti yang buruk. Hanya sistem kita kan sistem presidensial tapi sistem parlementer, tapi juga kita memiliki kalau saya lihat itu human capital kita ini esensi dari orang-orang Indonesia ini yang patut kita syukuri ya adalah Mhm. semangat gotong royongnya cepat Ya, sekali ya yang betul namanya betul. civil Gerakan-gerakan society sosial yang semua langsung bergerak gerakan. sendiri ya, Mbak? Nah, dan ini tuh bisa menjadi salah satu cara di mana kita mengatasi masalah human ini kan masalah kemanusiaan seperti ini. Rasa kemanusiaannya itu cukup cukup tinggi. Jadi misalnya di mana pemerintah tidak bisa melakukannya, di mana pemerintah daerah itu cepat sekali ya Mhm. siapapun di sini civil society-nya, LSM-nya dan lain sebagainya dan bahkan masyarakat biasa ya lewat crowdfunding dan lain sebagainya itu bahkan social influencer juga misalnya ayo kita pesen makanan dari dari Iya, mana iya, iya, iya. gitu, Iya, iya. ayo Itu satu kita hal yang perlu kita bantu syukuri misalnya. sebetulnya ya, Mbak. Iya, perlu kita syukuri. Dan saya lihat ini, saya ingat ya mungkin nggak tahu kalau teman-teman kita yang nonton ini mungkin Mhm. tahun 98 belum lahir, nggak tahu ya Reinhard, kamu udah lahir belum tahun Aku udah lahir 98? dong. Jadi lupakan bahwa sebenarnya kita tuh pernah melewati masa di mana kristal gitu, sebenarnya krisis total. Tapi Hmm. bukannya kita ya mungkin sedih, shock dan lain sebagainya, tapi kita cepat untuk beradaptasi, untuk Hmm. Hmm. memitigasi. Jadi biasanya yang biasanya merasa bahwa inilah dari segi ekonomi kan semua orang jatuh miskin. Bayangkan waktu itu dolar ininya Hmm. dari $2.000 dalam waktunya beberapa bulan saja jadi 17.000 kan. Itu kan banyak Hmm. orang jadi bangkrut ya jatuh miskin, tapi semua turun ke jalan gitu, bikin warung tenda. Jadi Ya, ada dan itu kita kan masih dilakukan kreatif. sampai hari Iya. ini. Nah, Gerakan-gerakan seperti itu. iya dan ini mungkin juga karena kita memiliki sektor informal yang cukup besar ya, hampir Hmm. 60% dari pekerja kita industri kita kan di sektor informal. Jadi Hmm. UMKM-nya kan lebih banyak. Ini Ya. membuat masyarakat kita juga rentan untuk jatuh miskin, tapi juga bisa resilient atau tahan ya terhadap guncangan-guncangan karena kita bisa jauh lebih kreativitas.
Dan kalau saya lihat dari inilah, sekarang kan defisit kita mau dinaikkan dari 3% dan sudah disetujui di atas sampai 5%. Ini kan berarti ada ruang gerak ya bagi pemerintah untuk memberikan paket-paket stimulus. Dan paket-paket stimulus ini sudah dialokasikan misalnya untuk macam-macam ya, ada kartu sembako, kartu prakerja, kemudian ada juga mungkin untuk kartu keluarga harapan dan lain sebagainya, termasuk ya bantuan langsung tunai dan segala macam lah. Jadi saya lihat yang penting sekarang ini adalah memastikan mereka yang membutuhkan bantuan itu harus kena sasaran. Iya, mendapatkan haknya ya, mereka juga ya, Mbak. mendapatkan hak mereka. Sekarang saja sudah sekitar 2,8 juta dari pekerja Indonesia, ini pekerja formal ya, yang sudah kena PHK. Jadi ya mau tidak mau ini kan harus ada solusinya gitu. Mbak, tadi banyak banget ini yang komentar, Mbak. Banyak banget yang mau ikutan menyaksikan editorial view kita ini. Termasuk tadi juga ada komen. Nah, ini gotong royong ini sebetulnya adalah bentuk dari memang karakter bangsa kita, atau ini justru adalah cara publik merespon keterlambatan pemerintah. Nah, itu gimana menurut Mbak Desi? Kalau menurut saya ya, yes and no. Ya, tapi kalau misalnya di Indonesia ini memang karakter budaya kita ya, karena semangat gotong royong ini dan juga budaya ya untuk saling menolong ini aset ya. Memang pemerintah tidak istilahnya. Kalau menurut saya begini Reinhard, pemerintah ini kan mendapatkan APBN kan dari kita juga, jadi tidak istilahnya mereka menjalankan apa yang rakyat inginkan. Ini kan pemerintah kan dipilih secara demokratis, jadi sebaiknya pemerintah ini mencerminkan keinginan dari dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jadi ini harus ada terus-menerus masukan, feedback dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak kita juga tidak bisa mengatakan oh pemerintah harus begini, kita juga punya tanggung jawab. Ya, kita bukan saja punya hak ya, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nah, dalam hal ini karena ini masalah kesehatan, ya kita punya tanggung jawab untuk memastikan kita merupakan bagian dari solusi pandemi ini, bukan menjadi salah satu bagian yang justru mempersulit keadaan ya. Ya, karena memang sudah dibuktikan dengan adanya social distancing itu bisa menurunkan jumlahnya. Paling tidak tujuannya kan untuk flatten the curve ya, atau lebih mendatarkan kurva itu sehingga fasilitas kesehatan kita, medis kita, dan garda terdepan kita itu yang harus bekerja keras itu diberikan ruang nafas ya. Kalau kita semuanya tiba-tiba sakit dalam waktu yang sama, apalagi dokternya dan perawatnya juga sakit ya, susah. Bahaya ya Mbak, susah. Mbak, ini juga ada yang komentar, ada Mbak Eva juga ikut join, ada Tiffany, ada Hanum, rame banget. Nah tadi Mbak Eva nanya juga nih Mbak, kira-kira dari ini kan sekarang kebijakan ada di daerah juga soal PSBB misalnya, atau mengambil kebijakan-kebijakan yang lain. Kepala daerah mana Mbak yang kira-kira memang lebih tanggap lah atau lebih cepat untuk mengambil action dalam hal untuk menekan pandemi COVID-19 di wilayahnya? Ya, ini kalau kepala daerah kan ada misalnya wali kota gitu dan bupati. Iya, ada wali kota, ada gubernur. Ya, ada gubernur dan lain sebagainya. Ya kita lihatlah kalau ini agak susah nih pertanyaannya kayaknya Mbak. Bukan karena kita lihat kan sekarang memang yang paling banyak kan di Jakarta ya. Jadi terus terang gubernur kita nih cukup lebih cepat lah reaksinya ketimbang pemerintah pusat ya dalam hal ini, karena kita di Jakarta ini kan sudah dianjurkan untuk work from home, belajar dari rumah ini kan udah dari sebelum ada PSBB itu bahkan ya Mbak? Maret, sebelum ada PSBB, jadi sudah mengambil inisiatif. Kita lihat juga misalnya seperti Bu Risma itu
Jawa Barat ya, Gubernur Jawa Barat juga dengan melakukan rapid testnya. Tapi ada Mhm. juga, apalagi awal-awal tuh yang masih kekeh kan, mau bikin acara besar, mau bikin wedding, mau bikin Heeh. perkumpulan dan lain sebagainya. Itu ada juga, tapi yang harus diyakinkan gitu bahwa Mhm. tidak boleh melakukannya. Jadi ya memang saya lihat ini karena mungkin karena dianggap bahwa ya tergantung dengan jumlah dari orang yang Case-nya positif yang itu ada di wilayah sendiri. itu Kalau ya. di Indonesia karena lumayan kan peningkatannya kan cukup cepat dan cukup besar. Mhm. Iya Bayangin Mbak, saja sudah sejak 6.200 tanggal, Mbak, ini iya, pusing aku kalau ini mikir-mikir. iya bayangin saja itu yang pertama kali itu kan tanggal 2 Maret ya Reinhard ya. Sekarang Heeh. sudah tanggal berapa? 16 April kan? Ini Iya. sudah 6.000 loh. Hari ini saja Mhm. penambahannya sudah lebih dari 300 orang. Jadi kan sebenarnya cepat sekali ini Cepat dalam Mbak. hanya waktu beberapa hari saja sudah 3 kali lipat. Mbak, sempat ada aroma kecurigaan ya, misalnya pemerintah menutup-nutupi angka yang pasti, tidak transparan, dan lain sebagainya. Gimana Mbak Desi melihat itu? Apakah memang ada mengarah ke arah sana atau enggak sama sekali? Karena kan terakhir Pak Jokowi juga bilang harus dibuka Enggak, datanya, ternyata ya. PDB sampai 100 ribuan lebih kan? Kalau menurut saya ini bukan karena sengaja, tapi lebih ke I won't say incompetence ya, tapi mungkin dari pengumpulan datanya itu juga itu tidak bisa dipul atau dikumpulkan. Ini salah satu yang membuat Indonesia ini sering apa tuh tidak efisien atau efektif itu adalah masalah Mhm. data. Mhm. Ya, data itu banyak dari sumber dan sering sekali ini uh, tidak tidak jelas yang mana yang akurat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita harus memiliki satu data center yang memang mengolah data ini. Sekarang mungkin dianggap Problem lebih klasik ya Mbak soal data di transparan. kita ini. Ya, ini karena ini lebih ke platformnya, lebih ke Mhm. bagaimana sih. Ini kita dari BPS saja misalnya dari jumlah bagaimana mengumpulkan data, sensus dan lain sebagainya saja kan bisa Mhm. berbeda-beda ya untuk Mhm. mengetahui Mhm. misalnya ada lahan mana yang merupakan lahan hutan yang dilindungi atau hutan yang bisa Mhm. digarap dan lain sebagainya saja ini kan semua sering tumpang tindih dan tidak sama. Jadi memang diperlukan semacam pemusatan terhadap data itu dan saya lihat sekarang kan sudah mulai. Jadi kalau aplikasinya itu sudah istilahnya cukup bagus, ini sebenarnya tidak ada alasan bagi data itu untuk tidak transparan. Yang penting itu Hmm. inputnya. Apakah inputnya itu Ya. benar? Apakah Mhm. metodologinya data pengumpulan data itu dilakukan dengan benar? Apakah ya Mhm. cara-caranya itu? Misalnya sekarang kita jumlahnya itu berdasarkan hasil rapid test atau berdasarkan PCR. Ini kan juga Ya. sangat berbeda. Bisa saja, Mhm. wah ini rapid test sudah dilakukan begitu banyak. Tapi kok angkanya lah, tapi kan akurasi rapid testnya itu kan juga tidak 100%. Jadi harus ada Mhm. kesepakatan juga dalam membuat tapi transparansi ini penting karena di situ Ya. bisa mencerminkan bukan saja mappingnya itu sendiri, tapi bagaimana kita melakukan tracing dan kemudian bisa melakukan isolasi dan di mana kita bisa menempatkan fasilitas itu sendiri. Dan mengambil kebijakan yang tepat lagi-lagi. Iya, data Mbak, itu ini sangat penting untuk mengambil. Ini salah satu kenapa kita dianggap telat itu juga, karena kita membangga-banggakan, ya. oh di Indonesia kan tidak ada. Terus orang mengatakan, loh, kok banyak yang misalnya baru balik dari Indonesia, kok ternyata positif. Ya, Iya. ini tidak adanya, apakah karena memang tidak ada, atau karena belum pernah tes itu dilakukan. Tes, betul. Betul. Mbak, tadi juga ada yang tanya, ini kita pasti punya waktu sekitar 3 menit, Mbak Desi. Gimana menurut Mbak Desi soal pengusaha yang harus dihadapkan dengan aturan, misalnya tidak boleh mempekerjakan karyawannya dalam PSBB, tapi di sisi lain, ya perekonomian harus tetap jalan, harus tetap dihidupkan juga, ada urusan perut yang tidak bisa ditahan, itu gimana Mbak? Ini problem yang dilematis atau seperti apa?
Ini bukan problem Indonesia saja, ini problem di seluruh dunia. Di seluruh dunia Ya, ya. di seluruh dunia. Jadi bukan saja di Indonesia yang harus mengencangkan ikat pinggang, bukan saja di Indonesia yang pertumbuhannya akan berkurang. Ya syukur-syukur bisa masih positif ke 2,3% itu. Ya kita kan sekarang targetnya ya harusnya kan 5%-an ya. Dan di dunia juga kontraksi ekonomi itu akan sekitar lebih dari 3% ya. Jadi ini sesuatu yang memang akan dialami dan sudah dialami di seluruh dunia, apalagi di sektor transportasi sekarang, Yeah. ya. Ini Ada ada kucing kucing di belakang, jadi. Mbak. Kucingnya ikutan live atau nggak Iya, ikutan macam? ayo, dia suka, Siapa suka namanya itu, ikut. Mbak? Ini Lucu namanya banget. Pohon Ben, Pohon Ben. Say Ah. hi ke teman-teman. Sorry ya, Itu dia agak lucu bandel. banget. Nah, biar nggak salah fokus saya agak ini. Nah, jadi sekarang yang perlu dilakukan untuk pengusaha itu adalah memastikan bahwa ada kredit yang bisa di-extend atau misalnya ada utang yang bisa di-reschedule. Mereka sekarang kan mengeluh ini untuk supaya menjaga cash Relaksasi, flow, palingan restrukturisasi tabungan gitu. ya kita bisa hanya hidup 2-3 bulan ke depan, tapi setelah itu bagaimana? Nah, makanya di sini pemerintah yang paket stimulusnya itu juga harus mau tidak mau membantu perusahaan-perusahaan ini, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang padat karya, ya memastikan Iya. bahwa bukan saja ya karena kalau misalnya usahanya mati, semuanya akan sangat terdampak karena perusahaan itu tidak akan bisa membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada perhatian lah terhadap perusahaan-perusahaan itu, apalagi dengan yang punya karyawan besar ya. Tapi di inilah harus mau tidak mau kita antisipasi bahwa ini bukan saja darurat kesehatan, saya lihat, tapi juga darurat ekonomi. Gitu. Nah, ini darurat kesehatan, darurat ekonomi. Tampaknya ini masih agak Darurat lama ya, Mbak, sosial. kita berhadapan dengan ini. Gimana kita bisa Nggak tahu survive, ya. Mbak? Ya, Dan you paling ask tidak buat me. publik deh, buat masyarakat deh, kita harus gimana Ya, supaya bisa ya berhadapan dengan situasi sulit ini, yang Mbak. jelas ini prioritas ya. Prioritas Mm-mm. sekarang ini adalah memutus mata rantai penularan. Bayangkan kalau misalnya nanti orang masih kekeh mudik dalam jumlah besar-besaran Waktu dekat. ya, Mm-mm. dari Jakarta dibawa ke daerah. Di daerah itu fasilitas medisnya tidak sebagus misalnya di Jakarta, dan juga dari Iya. segi perekonomiannya itu kan jauh lebih tidak sebesar misalnya di Jakarta gitu. Ini yang harus dipikirkan gitu. Ya. Bagaimana? Harus Makanya ditahan salah laju satu adalah penyebarannya, Mbak. iya, ini mungkin harus agak tegas di sini. Imbauan jangan hanya imbauan saja tidak mudik, tapi ya mau tidak mungkin dikurangi atau dihentikan itu yang namanya transportasi, khususnya dari daerah yang paling banyak ya jumlah mudiknya, yaitu ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi mau tidak mau harus ada, karena pandemi ini kalau kita tidak cegah, sekarang saja sudah kena ke 34 provinsi loh, Reinhard. Iya. Iya. Ya, memang Kalau 50% itu masih kebanyakan di DKI, tapi yang Jabodetabek ini sudah besar sekali. Ini it's scary kalau misalnya nanti pindah ke daerah. Jadi itu prioritasnya, prioritas sekarang. Mbak. Nah, Baik, Mbak masalah Desi, ekonomi terakhir. inilah. Terakhir untuk pemerintah, apa yang harus diperbaiki? Apakah kebijakan-kebijakan yang diambil, apakah harus lebih taktis lagi untuk pemerintah pusat dan juga daerah, apakah harus koordinasi lagi atau apa terakhir, Mbak Desi? Ya, koordinasi itu paling penting, dan menurut saya ini bagus ya, semuanya itu sudah ada di bawah gugus tugas itu sendiri. Tapi saya rasa misalnya kalau memang suatu daerah ingin melakukan langkah-langkah tertentu, ya jangan birokrasinya harus apa istilahnya, koordinasi kolaborasi dengan kementeriannya, kan itu juga harus lebih
lebih erat. Biasanya daerah, harusnya pemerintah daerah lebih tahu ya kondisi dari daerahnya itu masing-masing. Jadi harus bisa dilakukan lebih cepat lagi. Dan kalau memang ada bantuan-bantuan ini, kartu-kartu ini, dan benefit social safety net ya sekarang yang diciptakan itu, pastikan ini semua bisa berlangsung dengan cepat, tepat sasaran, dan jangan ada permainan-permainan lagi, dan dibuat jangan terlalu susah gitu, karena saya lihat juga ini kan semua sekarang berdasarkan teknologi ya. Kartu prakerja ini kan mau tidak mau ya harus lewat online, sementara ya masih banyak kan orang yang tidak punya akses ke wifi dan lain sebagainya gitu. Mbak, terakhir lagi, ini karena banyak banget yang ikutan diskusi dan berharap Ada 3 ini agak menit. lebih lama sebenarnya. Nih, ada juga yang nanya gini, Mbak. Menurut Mbak Desi, bagaimana soal second wave, ancaman second wave di Wuhan lagi atau di China? Nah, ini seperti apa? Seberapa membahayakan second wave ini? Oh, ini sudah kelihatan. Second wave di China, bukan di Wuhan-nya, tapi second wave ini karena dari impor, ya, dari pendatang yang datang ke China. Sehingga Import case tadi itu ya? Imported case. Jadi dari Wuhan itu sendiri, mereka rumah sakitnya itu sudah, ini tuh, lihat itu. Dia Ini di bulahnya. Oi, wah, masuk kemarin itu, Mbak. itu ke korden. Oke, terakhir Mbak dijawab sampai sebelum nanti ngurusin Bonbin. Iya, jadi ini justru second wave ini kasus-kasus baru. Nah, seperti yang kita lihat di Singapura. Di Singapura kan mereka sudah istilahnya udah mulai lewat peak-nya. Nah, hari ini mereka mendapatkan lebih dari 900 kasus yang baru. Tapi ternyata kasus yang baru ini sudah masuk ke tempat-tempat di mana para migran tinggal. Jadi bukan lagi mereka yang misalnya sering keluar negeri, sering interaksi atau sering melakukan bisnis di luar, di pusat-pusat perkotaan, tapi sudah masuk ke tempat-tempat di mana pekerja, khususnya pekerja migran. Ini apa artinya? Ini kan berarti bukan lagi komunitas yang bisa ada tracingnya. Tracingnya ini sudah sulit. Nah, jangan sampai ini yang terjadi di Indonesia dengan adanya ini, karena selama ini kan ada di Jakarta, karena memang Jakarta kan pusat lah, orang datang pergi dan lain sebagainya, jadi punya banyak interaksi ya dengan luar. Tapi kalau sudah misalnya ke daerah-daerah dan akhirnya timbul ya di daerah-daerah tertentu yang apalagi fasilitas medisnya itu tidak memadai, ini yang itu bahaya ini banget yang ya, harus, itu sangat bahaya. Makanya menurut saya larangan mudik ini harus lebih kuat lagi ya diterapkan ya. Mudah-mudahan kita Tapi Renhard baik nggak mudik pemerintah kemana-mana kan? Enggak dong, di rumah aja kan, kita harus tetap bekerja, Mbak. Nggak mudik, ikutin anjuran pemerintah juga. Mbak Desi, makasih banyak, Mbak, udah ngobrol di Instagram ini, menarik, banyak banget yang respon positif, banyak yang bilang kangen Mbak Desi, banyak yang bilang tetap cantik, apalagi tadi itu komentar-komentar, bahkan ada yang bilang, ini saya nonton Inside with Desi Anwar dong. Nah, itu Inside with Desi Anwar. Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Itu mana bonbinnya? Tuh, lagi ngapain tuh? Waduh, jatuh. Oke, Mbak Desi, thank you very much. Oke, Reinhard, stay home, stay safe, dan juga bagi teman-teman yang menonton ini, jangan lupa stay home, stay safe, dan kalau keluar pakai masker ya. Dan jangan mudik ya. Jangan mudik ya. Thank you, Mbak Desi. Dadah, bye-bye. Makasih. Bye.